Halo semuanya, selamat datang di podcast OMM, Obrolan Mahasiswa Muda. Baik, kali ini akan sangat seru karena pembahasan kita kali ini sangat menarik. Namun sebelum itu, saya Maria Monalisa Pandi dan dua rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Alwa Aulia Perdananti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Untuk program studi sama fakultas itu saya sama juga sama kayak Alwa, dan nama saya itu Ratna Khalid. Ya, kali ini akan sangat seru teman-teman karena saya telah mengundang dua mahasiswi dari kampus Nusa Cendana dan berada di program studi pendidikan anak usia dini. Ya, sebelum masuk kepada pembahasan, saya ingin bertanya kepada dua rekan saya. Yang pertama kepada rekan Alwa, bagaimana keadaan Alwa saat mengikuti pembelajaran di mata kuliah di Prodi Pendidikan Anak Usia Dini? Menurut saya, keadaan saya sih ya seperti pada umumnya anak-anak kuliah, ya gitulah. Iya, ya cukup seru ya. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada rekan kedua saya, apakah Anda sudah bertemu dengan kenyamanan atau Anda saat ini sudah menyukai salah satu mata kuliah di program studi pendidikan anak usia? Untuk sejauh ini sih belum ada, tapi lagi ini menjalani proses perkuliahan aja. Iya, kalau boleh tahu, rekan satu dan rekan dua saya sudah berada di semester berapa? Kita berdua di semester 2 sekarang. Wah, pantas ya, ternyata mereka berdua baru di semester 2. Jadi mungkin masih ada di saat-saat yang menyenangkan. Iya, kelihatan masih muda ya kan? Baik, jadi untuk membahas topik pada hari ini akan sangat seru teman-teman. Jadi untuk itu mari teman-teman menyaksikan tetap bersama kami di podcast OMM, Obrolan Mahasiswa Muda. Baik, tiba saatnya kita akan membahas. Kali ini pembahasan kita akan sangat menarik karena kita akan membahas tentang menjadi guru profesional di era digital. Baik, di sini saya akan bertanya-tanya kepada dua rekan saya. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada rekan Alwa. Namun sebelum itu, dari pembahasan kita sendiri, teman-teman pasti sudah tahu bahwa kita akan membahas tentang teknologi dan informasi. Namun kali ini kita akan lebih terpacu pada teknologi teman-teman, karena menjadi guru profesional di era digital itu benar-benar sangat penting bagi kedua rekan kita pada hari ini karena mereka merupakan calon guru di masa depan. Ya, benar banget. Baik, kita akan masuk kepada pertanyaan. Mari kita mulai. Untuk saudari Alwa, saya ingin bertanya, sebagai calon guru, bagaimana peran dan kompetensi guru di era digital? Baik, menurut saya peran dan kompetensi guru di era digital itu sangat penting. Penting karena guru tidak hanya menjadi penyampai ilmu saja, tetapi juga menjadi fasilitator, pembimbing, dan motivator yang mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar. Baik, terima kasih atas jawabannya, benar-benar sangat efektif dan efisien. Baik, kita akan masuk kepada rekan kedua kita. Saya ingin bertanya kepada saudari Ratna, bagaimana peran guru dalam penguasaan teknologi? Apakah guru hanya sekedar wajib menguasai teknologi atau ada hal lain yang perlu dipenuhi? Mungkin menurut saya itu peran guru dalam penguasaan teknologi tidak cukup hanya sekedar bisa menggunakan alat atau aplikasi. Guru harus memahami bagaimana teknologi bisa mendukung pembelajaran secara efektif. Selain itu, guru juga dapat memperluas terus belajar adaptif terhadap perubahan dan mampu menanamkan nilai etika digital kepada siswa. Jadi penguasaan teknologi harus dibarengi dengan pemahaman, tujuan, dan tanggung jawab. Wah, jawaban ini benar-benar sangat memuaskan bagi kita dan banyak makna penting yang perlu kita ambil dari jawaban tersebut.
Dari situ saya juga bisa menyimpulkan bahwa guru profesional tidak hanya dituntut untuk menguasai teknologi, tetapi juga perlu terus belajar untuk mengembangkan kemampuannya secara berkelanjutan. Kita akan lanjut ke rekan pertama saya, yaitu rekan Alwa. Saya ingin bertanya lagi, bagaimana Anda menyesuaikan diri? Maksud saya, bagaimana Anda menyesuaikan itu semua dengan lingkungan yang ada? Baik, menurut saya sih sebagai guru profesional ya, yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada itu dengan cara terbuka terhadap perubahan, memahami kebutuhan siswa, serta terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan metode pembelajaran. Itu menurut pendapat saya. Wah, menurut pendapat Saudari Alwa benar-benar bagus. Tapi saya ingin bertanya lagi, Saudari Alwa kan berada di program studi pendidikan anak usia dini. Kemungkinan besar kedepannya Saudari Alwa akan menjadi seorang guru PAUD. Jika suatu saat Saudari Alwa sudah menjadi guru PAUD dan ditugaskan di daerah pelosok atau di daerah terpencil, bagaimana Saudari Alwa menyesuaikan diri dengan lingkungan? Mungkin masih dipikir atau sudah, atau menurut pendapat Saudari Alwa jawabannya sama seperti yang tadi dikatakan. Wah, benar-benar sudah jawaban yang sudah Saudari Alwa katakan sudah teman-teman yang lain dengar dan sangat memuaskan bagi kita. Saya akan bertanya selanjutnya kepada rekan kedua saya, yaitu bagaimana pengembangan profesional berkelanjutan. Dan menurut saya pengembangan profesional berkelanjutan itu adalah proses belajar terus-menerus yang dilakukan guru untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan mengajar. Dan ini bisa lewat pelatihan, seminar, diskusi, atau belajar mandiri. Nah, tujuannya itu bukan hanya untuk memenuhi tuntutan zaman sekarang, tetapi juga agar guru bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik dan relevan bagi siswa. Nah, contoh yang saya ambil dari pertanyaan ini itu adalah seorang guru mengikuti pelatihan penggunaan media digital dalam pembelajaran menghadiri atau seperti seminar tentang kurikulum merdeka. Baik, jawabannya benar-benar sangat memuaskan karena di situ kita bisa menyimpulkan bahwa guru tidak hanya berfokus dalam kemampuan menguasai teknologi sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi juga tetap fokus dalam berlatih menyesuaikan diri dengan perkembangan. Baik, saya kembali lagi kepada rekan satu, Saudari Alwa. Saya ingin bertanya lagi, apa saja tantangan menjadi guru profesional di era digital? Baik, tantangan menjadi seorang guru profesional di era digital adalah harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang ada, sekaligus tetap mengutamakan nilai-nilai pendidikan. Nah, guru juga itu dituntut bisa menguasai berbagai aplikasi dan media pembelajaran digital, mengelola kelas daring dengan baik, serta tetap menjaga interaksi dan kedekatan dengan siswa meskipun melalui layar. Baik, jawabannya benar-benar sangat bagus dan memiliki banyak makna penting. Baik, teman-teman, yang terakhir kita perlu memiliki strategi menjadi guru profesional. Saya ingin bertanya kepada rekan kedua, Saudari Ratna, bagaimana strategi menjadi guru profesional di era digital? Menurut saya itu strategi untuk menjadi guru profesional di era digital itu adalah dengan terus belajar dan terbuka terhadap perubahan teknologi. Guru perlu kreatif dalam menggunakan media digital, seperti mampu memanfaatkan platform pembelajaran online dan tetap menjaga nilai-nilai pendidikan. Selain itu juga pentingnya juga untuk membangun komunikasi yang baik dengan siswa melalui teknologi agar pembelajaran tetap interaktif dan bermakna. Ini merupakan strategi yang sangat kompleks dan patut dicontohi. Dan dari jawaban dari rekan Ratna, teman-teman bisa menyimpulkan dan mengambil makna penting
Baik, jadi dari pembahasan kita yaitu menjadi guru profesional di era digital, saya ingin menyimpulkan untuk kita semua bahwa terutama bagi calon guru, sebagai calon guru kita perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin, sematang mungkin dalam memenuhi 4 kompetensi yang sangat penting dan harus terpenuhi, serta menggali terus segala kemampuan kita yang tidak hanya berkaitan dengan pembelajaran, tetapi juga menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, menguasai teknologi, kurikulum yang selalu berbeda, terus melatih pengembangan diri secara berkelanjutan. Baik, sekian dari podcast kita hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Shalom.